wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Bisa kita lihat sekarang di Jakarta, itu yang rumahnya mentereng-mentereng, yang kaya-kaya, para pengusaha, itu yang dulunya orang-orang kampung, dulunya para petani, dulunya orang yang belepotan lumpur kakinya, dulunya orang yang gak punya apa-apa, datang ke Jakarta, adu nasib. Sekarang mereka lah yang memiliki kekayaan-kekayaan. Orang-orang dari luar negeri yang tadinya gak punya modal apa-apa, datang menjadi raja di negara kita. Ini gambaran. Sebelum terjadi kita hanya membuktikan hadis Nabi. Apa yang Nabi katakan 15 abad yang lalu sekarang sudah berubah menjadi kenyataan. Jadi kekayaan dipegang oleh orang-orang yang enggak amanah. Jabatan dipegang, dikendalikan oleh orang-orang yang enggak amanah. Itulah yang ditafsirkan oleh ulama-ulama, para pengkhianat-pengkhianat yang menjadi umara. Karena apa? Karena kita semua sudah jauh dari agama. Nabi mengatakan, sayati 'ala nasi zamanun. 15 abad yang lalu Nabi memprediksi, tapi bukan prediksi ya, bukan hayalan, pasti. Jadi 15 abad yang lalu Nabi sudah mengatakan, sayati 'ala nasi zamanun. Nanti akan datang satu zaman, maksud zaman kita sekarang, yafirruna minal ulama. Banyak umat Islam jauh daripada ulama, jauh daripada pengajian. Mereka enggak lagi mempelajari Al-Quran, mereka enggak menganggap fatwa ulama, ijtihad ulama, ijtima ulama. Ketika umat sudah dalam keadaan seperti ini, fayabtarihumullahu min thalathi bariyat, Allah akan berikan 3 macam sanksi. Yang pertama, sanksi pertama, yarfa'ullahu barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari penghasilan kita, dari perdagangan kita, kerja kita. Sudah nampak banyak orang di antara kita, uangnya banyak, kerjanya enak, gak menghasilkan apa-apa, hasil cuma dosa doangan. Dikasih anak bini durhaka. Karena kita jauh dari agama, gak kenal halal, gak kenal haram. Cara kita mendapatkan jabatan dengan khianat, dengan curang, sogok sana sini. Maka gaji yang kita dapat, kita kasih anak bini jadi racun. Bukan berkah, bukan anak-anak jadi taat kepada kita. Jadi ini nggak bertanggung jawab, seorang bapak nggak bertanggung jawab kepada anak dan istrinya, hancur rumah tangga. Seorang istri berkhianat kepada suami, seorang anak nggak ada yang taat kepada ibu bapak, durhaka semua, hancur semua. Nah jadi yang pertama, ya, ranting iman mahabbatullahi wan nabi, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang Anda benar-benar cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku. Bukan ngikuti kemauan, bukan ngikuti syahwat, ngikutin apa? Nabi, ngikuti Al-Quran. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Andai kata cinta kita benar kepada Allah, kita cinta kepada Islam, cinta kepada Nabi, buktinya cinta ada taat. Kalau nggak taat, bukan cinta. Itu satu kebohongan palsu. Orang pada ngaku cinta-cinta, tapi nggak ada bukti daripada cinta itu. Jadi yang pasti, lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Andai kata cintamu benar kepada Allah, cinta benar kepada Rasul, la ata'tahu, pasti ada akan taat kepada zat yang engkau cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Tabiatnya orang yang cinta akan mentaati orang yang dia cintai. Nah jadi Allah punya aturan dalam hidup ini. Allah mengutus seorang nabi, Allah menurunkan wahyu, Allah menurunkan syariat. Maka kalau kita cinta kepada Nabi,
Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini jalannya. Kalau mau cinta kepada aku, cinta kepada Allah, ini jalannya, bukan ngikutin syahwat. Sekarang yang kita cinta, cintanya mah orang-orang kaya, cinta kepada pejabat, yang kita percaya buzzer, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Quran nggak percaya, kepada ulama-ulama yang jujur menyampaikan agama nggak ada yang mau datang. Tapi kalau yang dagelan diserbu orang rame-rame, ini rame-rame kita berkhianat juga. Kenapa dagelan yang dipanggil? Kan dakwah. Kalau isinya dagelan, dari mana dakwahnya? Kan menyampaikan agama. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Ini yang ceramah ayat Quran nggak ngerti, nggak hafal hadis, nggak hafal, boro-boro sastra, makalah, dia nggak hafal sama sekali. Makanya dagelan untuk menutupi kebodohannya. Itulah yang kita panggil. Maka saran saya, jangan panggil lagi. Maulid adalah menghidupkan sunnah Rasul, mengingatkan kembali kita yang sudah lalai hidup di akhir zaman. Kita kembalikan umat yang sudah pada meletot, yang sudah pada melintir, yang sudah pada menyimpang. Luruskan lagi dengan Maulid Nabi. Panggil yang soleh, yang alim, bukan dagelan yang penuh dengan lelucon. Berarti kita sudah khianat kepada agama kita, khianat kepada umat. Jadi banyak di antara kita takut kalau menyampaikan kebenaran, takut nggak laku, takut nggak ada yang panggil lagi. Karena yang dituju apa? Materi, syuhrah, ketenaran. Itulah yang terjadi. Hubbul dzat, cinta kepada diri pribadi, bukan cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, para jamaah sekalian, ini mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 5.30. Kita dibatasi oleh waktu, jadi baru satu ya. Syu'abul iman, mahabbatullah wan nabi. Ini juga belum selesai ya. Tapi karena waktu yang terbatas, maka kita cukupkan sampai di sini. Dan saya tutup dengan Fatihah. Kita minta kepada Allah Ta'ala, kita sadar kita sebagai suami, sebagai bapak, banyak kewajiban-kewajiban yang kita nggak jalankan. Kita sebagai suami sudah zalim kepada istri, jadi bapak zalim kepada anak-anak, sayang pada anak, sayang pada istri, bukan pada tempatnya. Justru kita jerumuskan anak kita hantarkan mereka ke dalam adab Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kesalahan kita sebagai bapak, sebagai suami, banyak banget. Nah, oleh karena itu kita sadar banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kezaliman terhadap keluarga. Kita mohon kepada Allah Ta'ala biar Allah cerahkan kita, Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah. Begitulah anak bini kita yang pada lawan, istri lawan kepada suami, anak-anak lawan kepada orang tua. Banyak anak-anak yang pada malas sholat, susah diajarkan sholat. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah mudahkan, Allah lunakkan hati mereka, Allah mudahkan untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, Allah luluhkan hati mereka agar mereka mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.